Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Romi Yosep. Shalom pendeta, saya mau bertanya, kalau menagih sumbangan di gereja bagaimana? Mohon penjelasan. Silakan pendeta. Ini. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya sungguh luar biasa. Menagih sumbangan di gereja bagaimana, ya? Aduh, jangan sampai orang jadi takut ke gereja. Aduh, nanti ditagih ini kalau saya ke gereja. Betul Bagaimana? pendeta. Jadi saya pikir kata kunci dari pertanyaan ini adalah kata menagih. Iya. Ya, kalau diperbaiki sedikit, jadi tidak menggunakan kata menagih, mungkin bisa lebih dipahami. Contohnya, bagaimana kalau kita memohon sumbangan pembangunan di gereja? Mungkin akan orang, oh enggak apa-apa memohon sumbangan, tapi kalau menagih sumbangan, maka yang menagih ini disebut apa dia kira-kira? Mana sumbangannya, mana sumbangannya? Padahal mungkin orang lagi mengajar belajar sekolah sahabat dan lain sebagainya, menagih sumbangan. Tapi saya tidak mau menduga-duga latar belakang dari pertanyaan ini. Secara singkat, nampaknya ini pertanyaan yang terakhir. Tentu ada tata cara melakukan segala sesuatu. Kalau kita ingat cerita di buku 1 Samuel pasal yang pertama, pada waktu Hana datang ke bait suci dan dia bertemu dengan Imam Eli di sana, lalu ia berdoa di sana di bait suci. Ya, apa yang dia berdoa, yang dia doakan? Dia membuat sebuah komitmen kepada Tuhan. Dia katakan, jikalau engkau memberikan ini, aku berjanji aku akan memberikan kembali kepadamu. Tuhan memberikan Samuel kepadanya dan dia menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Dia bawa itu kepada Imam Eli dan Samuel tinggal di Imam Eli sampai ia menjadi seorang nabi Tuhan yang sangat terkenal. Jadi gereja atau tempat ibadah, tempat kita bertemu dengan Tuhan adalah tempat di mana kita bisa membuat suatu komitmen atau sebuah perjanjian dengan Tuhan. Gereja juga adalah tempat untuk memberikan persembahan. Ada cerita dalam Markus pasal yang ke-12. Markus pasal yang ke-12, di sana diceritakan mulai ayat yang saya sambil buka kitab saya, mulai ayat yang ke-41, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Kita tahu ceritanya, ada seorang janda yang miskin yang hanya memasukkan uang yang sangat kecil nilainya, tapi itulah semua yang dia miliki. Bukan itu yang kita mau bahas, tapi yang kita dapat dari ayat ini, orang membawa persembahan ke bait suci, memberikan persembahan. Jadi gereja itu bukanlah suatu tempat di mana tidak boleh ada kaitannya dengan uang, karena orang membawa uang, memberikan persembahan, orang membuat komitmen. Bahkan ada di dalam buku Esra pasal yang kedua, ayat yang ke-68 dan 69 mengatakan, beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Jadi istilah yang paling tepat adalah persembahan sukarela. Ya, banyak orang mengatakan itu sumbangan, tetapi di dalam ibadah, di dalam kebaktian, dan di dalam komitmen kita terhadap Tuhan, maka lebih tepat itu disebut sebagai sebuah persembahan sukarela. Atau boleh juga kita katakan itu sebagai sumbangan, istilahnya sumbangan, tapi pengertian kita ini bukanlah sesuatu yang dipaksa-paksa, tapi sumbangan ini adalah sebuah persembahan secara sukarela. Ayat 69 mengatakan, mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu. Jadi sumbangan itu disebut sebagai sebuah persembahan sukarela. Makanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16, 1 Korintus pasal yang ke-16, mulai ayat yang
ayat pertama dan ayat kedua dikatakan tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat di Galatia. Ini Paulus ini. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi kalaupun orang sudah mempunyai suatu komitmen, dan itu dinyatakan kepada jemaat, dia mempunyai komitmen untuk memberikan suatu persembahan sukarela kepada Tuhan, yang paling tepat biarlah pengumpulan komitmen itu atau persembahan itu diingatkan jauh-jauh hari, supaya pada waktu seseorang datang ke gereja, dia sudah datang dengan sebuah persiapan untuk membawa persembahannya sesuai dengan apa yang sudah ia ikrarkan dan sesuai dengan apa yang ia sudah janjikan kepada Tuhan. Janganlah kita menjadikan gereja tempat di mana waktu orang datang, dia merasa, dia kaget, lalu kemudian ditanya mana persembahannya, katanya mau kasih dan lain sebagainya. Biarlah orang fokus di dalam perbaktian. Kalau orang itu membawa, biarlah ia berikan kepada Tuhan. Kalau ia belum membawa akan persembahan sukarela yang ia sudah janjikan, biarlah gereja mengatur sebuah sistem yang baik, agar supaya persembahan-persembahan sukarela itu diingatkan jauh sebelumnya, supaya orang betul-betul siap waktu datang ke gereja dengan sebuah persiapan, dengan sukacita, bahwa mereka akan memenuhi apa yang sudah mereka janjikan kepada Tuhan. Terima kasih.